Wow. Baik, selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari petani milenial. Ini sangat unik gitu ya, sangat inspiratif karena memang anak muda ini biasanya agak sedikit alergi bicara soal bercocok tanam, menjadi petani dan lain sebagainya. Tapi ini sangat berbeda karena Mas Sofyan ini merupakan duta petani milenial yang karyanya sudah bisa dinikmati di seluruh Nusantara, bahkan mungkin bisa sampai ke luar negeri. Kita akan dengarkan pemaparan dari Mas Sofyan malam hari ini. Mas Sofyan, silakan. Iya, pertama-tama saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman semua, Bapak Ibu peserta webinar di malam minggu ini. Jadi yang biasanya malam minggu ini banyak yang main, ini kita manfaatkan untuk belajar bersama, menjaga bumi kita agar tetap lestari. Nah, untuk melengkapi apa yang tadi disampaikan materi dari Ibu Dian, saya akan memaparkan sedikit tentang sistem pertanian organik serta pembuatan pupuk organik. Jadi tadi kita sudah mengulas banyak sekali tentang manfaat dari tanah itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing berkaitan bagaimana cara kita untuk merawat tanah kita supaya bisa lebih baik. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Sufyan Adi Cahyono, boleh dipanggil Sufyan. Jadi saya di sini sebagai petani yang menanam berbagai jenis sayuran organik. Jadi mungkin sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Dian bahwa karena sistem pertanian ini sebenarnya juga menyumbang emisi yang lumayan bagi bumi kita, sehingga kami di sini berupaya untuk kita menanam sekaligus menjaga bumi dengan bercocok tanam secara organik. Nah, ini tim saya di Kopeng, di Merbabu, jadi tidak saya sendiri yang mengelola, jadi kami kurang lebih ada 30 orang yang tergabung dalam sebuah kelompok tani yang bernama Kelompok Tani Citra Muda. Kemudian kita punya merek yaitu SOM atau Sayur Organik Merbabu, yang kita fokusnya adalah melakukan budidaya dan juga pemasaran aneka sayuran organik secara online berbasis media sosial. Dan saat ini alhamdulillah sudah tergabung kurang lebih 400 para petani, 400 para pahlawan lingkungan yang siap menjaga bumi kita melalui lereng Gunung Merbabu khususnya. Kemudian ini sedikit gambaran mengenai kebun kami. Jadi di Kopeng ini kita mengelola kurang lebih 10 hektar lahan yang semuanya kita tanami sayuran dengan standar organik Indonesia, dan juga produknya alhamdulillah juga telah tersertifikasi halal MUI. Ini contoh produk-produk kami. Jadi ada banyak sekali jenis sayuran yang kami tanam. Kemudian ini sistem pemasaran kami khas milenial, jadi kita memasarkan produk secara online dengan memanfaatkan media sosial, utamanya adalah melalui Instagram di @sayurorganik. Nah, itu sekilas tentang apa yang kami lakukan di sini. Nah, untuk memilih sistem pertanian organik, kenapa tidak sistem pertanian yang lain? Karena kami sadar bahwa saat ini lingkungan kita, terutama lingkungan pertanian kita, ini mengalami penurunan kualitas agroekosistem. Jadi tidak hanya penurunan jumlah lahan, jadi lahannya sudah semakin sedikit, rusak lagi. Jadi upaya yang kami lakukan adalah solusinya dengan kami menanam secara organik, supaya harapannya adalah lahan yang kami tanam, yang kami tanami ini bisa tetap subur, bisa digunakan untuk para petani di masa yang akan datang. Nah, ini pengertiannya dari sistem pertanian organik. Jadi menurut IFOM atau Federasi Organik Internasional, bahwa pertanian organik adalah sistem produksi yang utamanya adalah menopang kesehatan tanah, kesehatan ekosistem, dan kesehatan manusia. Dan prosesnya ini adalah bergantung kepada proses yang ekologis,
dan juga tetap menjaga keanekaragaman hayati dan siklusnya disesuaikan dengan kondisi lokal supaya tidak menyebabkan efek yang buruk. Kemudian juga apakah sistem pertanian seperti ini istilahnya ketinggalan zaman? Tidak. Jadi sistem pertanian organik ini tetap terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman, namun tetap menjaga tradisi atau menjaga local wisdom, kearifan lokal sekitar, guna untuk menjaga lingkungan dan juga mempromosikan hubungan yang adil dan kualitas hidup yang baik untuk semua yang terlibat. Jadi tidak hanya hubungan antara petani dan tanahnya, tapi mulai dari tanah dengan petani, kemudian tanah dengan produknya, sampai dengan produk atau sayuran sampai dengan ke konsumen. Kemudian kalau untuk berdasarkan SNI 6729 bahwa pertanian organik ini adalah proses kegiatan usaha tani secara menyeluruh sejak proses produksi atau prapaten sampai ke proses pengolahan hasil yang bersifat ramah lingkungan dan dikelola secara alami. Jadi tanpa menggunakan bahan kimia sintetis dan rekayasa genetika, sehingga akan menghasilkan produk yang sehat dan bergizi. Kemudian ini ada beberapa kelebihan dari produk organik. Ini saya ambil dari jurnal penelitian. Ada 5 hal yang bisa memberikan keunggulan atau kelebihan produk organik dibanding produk yang lain. Yang pertama, tanaman organik ini mengandung lebih sedikit nitrat dan juga nitrit. Ini jelas karena dalam pertanian organik kita tidak menggunakan pupuk nitrogen yang tinggi. Kemudian juga lebih rendah residu pestisida daripada tanaman konvensional karena kami tidak menggunakan pestisida kimia sintetik. Kemudian tanaman organik ini ternyata mengandung vitamin C, senyawa fenolik, asam amino, esensial, kemudian total gula, beta karotin yang lebih tinggi dibanding tanaman konvensional, sehingga sayur organik di masa pandemi ini menjadi salah satu bahan makanan yang diminati oleh masyarakat kita. Karena dengan kandungan vitaminnya yang lebih tinggi ini dipercaya mampu meningkatkan imunitas kita supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah tanaman organik ini mengandung lebih banyak zat besi, magnesium, dan masih banyak lagi. Kemudian tanaman organik ternyata rasa dan aromanya ini lebih baik dibanding tanaman konvensional. Jadi kalau kita makan tomat yang organik itu kita bisa merasakan manisnya seperti apa, kemudian asamnya tomat ini seperti apa, tidak ada yang dirubah. Kalau makan yang non organik biasanya ada rasa getir atau rasa pahitnya, yaitu karena residu pestisida yang tertinggal di buah tersebut. Kemudian yang kelima, ini ternyata tanaman organik memiliki daya simpan yang lebih lama dan penyusutan bobot yang lebih rendah dibandingkan tanaman konvensional. Itu beberapa kelebihan-kelebihan dari produk organik. Kemudian bagaimana cara kita membudidayakan produk organik atau sayuran organik? Yang pertama, kita tidak boleh menggunakan pupuk kimia sintetis. Yang kedua, tidak boleh menggunakan pestisida kimia sintetis. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan hasil rekayasa genetik. Yang keempat, lahan telah melalui masa konversi. Ini untuk yang poin keempat ini terutama untuk yang masuk skala produksi seperti tempat kami. Namun untuk teman-teman yang melakukan urban farming, yang keempat ini bisa diganti yang tadi. Jadi bisa diganti dengan langkah-langkah kita menyehatkan tanah. Salah satunya adalah dengan menggunakan kompos. Nah, teman-teman semua, di dalam sistem pertanian organik, kami sebagai pelaku dan juga teman-teman mungkin kita harus memegang 4 prinsip utama. Ini yang pertama ada prinsip kesehatan, ada prinsip ekologi, ada prinsip keadilan, dan juga ada prinsip perlindungan. Semua prinsip ini harus ditaati dan juga dilakukan oleh para pelaku pertanian organik. Yang pertama adalah prinsip kesehatan, di mana dalam pertanian organik ini kita
kesehatan tanaman, kesehatan hewan, manusia, dan juga bumi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi kalau kita nggak ada bumi atau buminya rusak, kita mau tanam di mana? Kalau ada bumi tapi manusianya atau petaninya sehat, pasti nggak semangat tanamnya. Jadi harapannya dengan pertanian organik ini semua bisa sehat. Kemudian yang kedua adalah prinsip ekologi. Tadi sudah banyak sekali disinggung bahwa pertanian organik ini harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan, berusaha untuk bekerja meniru memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan. Jadi kita tadi sudah mengulas banyak sekali manfaat tanah. Jadi di tanah itu sebenarnya secara alami di sana sudah ada tadi unsur hara makro, misalkan nitrogen, fosfat, kalium, ada unsur hara mikro, ada oksigen, ada CO2, ada air, itu yang umum. Dan ada satu hal yang sangat penting, namun seringkali kita lupakan. Apa itu? Yaitu mikroorganisme. Jadi secara sederhananya kita analogikan bahwa tanah ini adalah tempat hidup bagi tanaman, kemudian di situ ada beras. Berasnya ini adalah pupuk. Jadi pupuk kita analogikan sebagai beras. Tidak mungkin kita langsung makan beras. Jadi harus ada yang memasak dulu. Siapakah yang membantu memasakkan beras supaya bisa menjadi nasi dan bisa kita konsumsi adalah mereka para mikroorganisme. Kemudian kalau kita masak tentu kita butuh api. Apinya dari mana? Apinya dari kompos yang kita berikan ke tanah. Jadi apabila komponen-komponen tersebut tersedia di tanah kita, jadi tanah kita akan tetap subur. Nah, kami di sini supaya tidak asing dengan kata-kata mikroorganisme, karena kalau petani mengatakan atau mendengar mikroorganisme ini pasti bingung duluan, atau pusing duluan. Jadi di sini untuk mikroorganisme kita sebut sebagai lelembut. Jadi agak serem dikit petani secara organik. Jadi lelembut ini bukan bangsanya jin dan lain-lain. Jadi lelembut ini karena mikroorganisme adalah makhluk tak kasat mata, tidak bisa kita lihat dengan langsung, maka kami di sini menyebutnya lelembut, sehingga bertani organik ini kita bertani bareng lelembut. Nah ini contoh gambaran dari tanah yang sehat dan juga tanah yang sakit. Jadi di sebelah kanan layar ini kita lihat ada berbagai jenis makrofauna, mikrofauna, dan juga mikroorganisme yang ada di tanah. Mereka membantu melakukan proses dekomposisi bahan-bahan organik. Jadi bahan-bahan organik ini semua diurai dan nantinya akan menjadi kompos, akan menjadi humus, bergabung di dalam tanah. Apa yang terjadi apabila mikroorganisme, makroorganisme ini hilang atau mati? Sampah akan tetap menjadi sampah dan itu akan tetap menumpuk, tidak ada yang bisa menguraikan, dan apa yang terjadi akan banyak sekali sampah yang menumpuk di permukaan tanah kita. Sehingga kita patut bersyukur apabila tanah kita masih dikaruniai berbagai jenis kehidupan yang ada di situ. Di dalam pertanian organik kami berupaya untuk selalu menjaga senantiasa supaya tanahnya ini tetap ada mikroorganisme atau serangga-serangga untuk tetap hidup bersama. Jadi tidak semua serangga ini menjadi hama. 70% serangga yang ada di muka bumi ini mereka membantu kehidupan manusia. Kemudian juga ada berbagai jenis mungkin fungi, jamur, dan masih banyak lagi. Ini gambarannya tanah yang sehat. Harapannya dengan kita bertanam secara organik, tanah kita bisa semakin sehat. Kemudian ini juga gambaran bahwa di dalam pertanian organik ini dari segi pemupukan ini berbeda dengan yang ditanam secara konvensional dengan menggunakan pupuk kimia sintetik. Kalau yang tradisional ini bisa dikatakan feed only the plant and damage the soil, atau hanya memberikan makanan bagi tanaman namun memberikan dampak yang buruk bagi tanam. Karena pemupukan yang berlebih ini akan meracuni tanah. Berbeda halnya dengan
pertanian organik. Tadi juga sudah disampaikan Mbak Dian bahwa kalau kompos itu mau seberapapun banyaknya boleh. Karena apa? Karena kompos ini adalah feed the soil and the plant. Jadi kompos ini akan memberikan makanan bagi mikroorganisme, mikroorganisme tadi akan merubah menjadi unsur hara, kemudian unsur haranya akan dimakan oleh tanaman, kemudian sisa dari unsur hara menjadi bahan organik tanah, dan juga siklus itu akan terus berlanjut. Dan ini yang menyebabkan dengan kita tanam secara organik tanahnya bisa semakin sehat. Kemudian ini juga salah satu gambaran bahwa dalam pertanian konvensional ini biasanya kalau kita memberikan inputnya sedikit karena tanahnya sudah terlanjur rusak, kita kasih input sedikit, hasilnya akan sedikit. Kita kasih input yang banyak, hasilnya juga ikut banyak. Namun dalam konsep pemupukan itu bukan berarti semakin banyak pupuk yang kita berikan akan semakin berdampak baik bagi pertumbuhan tanaman, namun konsep pemupukan itu menambah hal yang kurang, kemudian mengurangi hal yang berlebih. Itu konsep pemupukan. Misalkan kita membutuhkan unsur hara nitrogen. Nah, nitrogen ini bisa kita berikan dengan batas tertentu. Kalau terlalu banyak justru akan mempengaruhi pertumbuhannya dan juga mempengaruhi tanah itu sendiri. Kemudian ini juga gambaran efek jangka panjang penggunaan pupuk kimia sintetis yang berlebih dan terus-menerus. Jadi pupuk kimia ini akan menyebabkan pengerasan pada tanah, akan menyebabkan keracunan bagi mikroorganisme yang nanti akan berdampak kalau secara mata itu kita lihat bahwa tanah ini menjadi kering, menjadi retak-retak, kemudian kalau kita coba tanami tanah ini menjadi kesuburannya menurun, dan semua itu akan menyebabkan produktivitas menurun dan juga keseimbangan alam atau agroekosistemnya juga rusak. Kemudian selanjutnya, lantas bagaimana kita bisa memberikan makanan bagi tanaman apabila kita tidak menggunakan pupuk kimia? Ada banyak sekali sumber-sumber pupuk yang bisa kita gunakan. Dan semua ini boleh digunakan. Ini ada yang di sebelah kiri, kita bisa pakai pupuk hijau, bisa pakai kotoran ternak, bisa pakai urin ternak, bisa pakai kompos sisa tanaman, dan masih banyak lagi. Jadi tidak perlu pusing. Misalkan kita tidak ada pupuk kimia, kita bisa menggunakan 14 komponen ini sebagai pupuk. Kemudian ini sampingnya adalah jenis bahan-bahan yang tidak diperbolehkan dalam penggunaannya dalam sistem pertanian. Kemudian saya lanjutkan prinsip yang selanjutnya, yaitu prinsip keadilan. Jadi di mana dalam pertanian organik ini juga harus membangun hubungan yang baik, menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Jadi konsep keadilan ini mulai dari petani, adil dengan tanah yang mereka gunakan, adil dengan mikroorganisme yang ada di tanah tersebut, sampai dengan keadilan itu sampai dengan petani dengan konsumennya. Jadi konsep dalam pertanian organik ini diharapkan petani ini mendapatkan harga yang bagus, harga yang baik, harga yang menguntungkan, namun konsumennya ini juga sebisa mungkin mendapatkan harga yang terjangkau. Jadi dengan seperti ini seharusnya produk organik ini memiliki harga yang terjangkau, bukan mahal. Kemudian yang keempat prinsip dalam pertanian organik adalah prinsip perlindungan, di mana pertanian organik ini walaupun kita sudah berupaya tidak menggunakan input kimia sintetis, kita juga wajib mengelola secara hati-hati dan juga bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi yang sekarang, generasi yang akan datang, serta untuk menjaga kesehatan lingkungan hidup kita. Kemudian selanjutnya tadi berkaitan dengan pemupukan, maka selanjutnya adalah kita mengenal dulu jenis pupuk organik, manfaat, serta cara pembuatannya. Yang pertama adalah pengertiannya dulu. Jadi pupuk organik
misalkan pelabukan sisa tanaman, hewan, dan juga manusia. Nah, pupuk organik ini bisa berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Jadi kita garis bawahi dulu, yang pertama adalah memperbaiki. Jadi memperbaiki sifat fisik, kimia, biologi tanah. Setelah diperbaiki, setelah tanahnya sehat, ini akan berdampak pada pertumbuhan tanaman yang meningkat. Kemudian pupuk organik ini mengandung lebih banyak bahan organik daripada kadar haranya. Ini yang menyebabkan nanti ada kelemahan dari pupuk organik. Kemudian ini perbedaannya antara pupuk organik, pupuk kandang, dan juga pupuk kimia. Kalau organik dan kimia ini jelas. Yang pertama unsur hara, kalau pupuk organik ini lengkap. Jadi 4 sehat 5 sempurna ada di pupuk organik. Namun kandungannya ini sedikit berbeda dengan pupuk kimia. Pupuk kimia biasanya 1 atau lebih unsur hara, misalkan NPK ini kandungannya tinggi. Kemudian kalau pupuk kandang ini belum tentu, karena sebenarnya pupuk organik dan pupuk kandang ini berbeda. Kalau pupuk kandang ini adalah pupuk yang dihasilkan dari ternak namun belum terproses secara sempurna. Jadi belum matang sehingga kandungan unsur haranya ini belum tersedia bagi tanam. Kemudian ini juga ada banyak sekali perbedaan. Jadi ada juga pengaruhnya terhadap kerusakan tanah. Jadi kalau pupuk kandang serta pupuk organik ini tidak ada pengaruh kerusakan, tapi kalau yang kimia ini maksimal. Sehingga kita harus mengelolanya secara hati-hati. Kemudian untuk sumber utama dari pupuk organik apabila di tingkat petani adalah dari ternak. Jadi biasanya para petani organik atau para petani sayuran organik ini biasanya punya ternak di tempat mereka masing-masing. Nah, ternak ini untuk apa? Yang pertama, kita manfaatkan emas hijaunya atau kotorannya untuk dikelola, untuk didekomposisi menjadi pupuk organik. Kemudian dari ternak ini kita manfaatkan emas merahnya atau dagingnya. Kemudian yang ketiga adalah kita manfaatkan emas putihnya atau susunya. Jadi ternak ini banyak sekali manfaatnya bagi kami para petani organik. Kemudian ini ada contoh, tidak hanya sapi, sebenarnya ada banyak sekali jenis ternak yang lain dan juga ada pupuk yang lain yang kandungan unsur haranya ini berbeda-beda dan relatif lebih rendah dibanding unsur hara dari pupuk kimia. Misalkan unsur nitrogen, ini dari kotoran sapi atau pupuk organik yang berasal dari sapi, ini rata-rata 1,1%. Jadi kurang lebih 15% lebih rendah dibandingkan dengan pupuk kimia sintetik, misalkan NPK. Ini yang menyebabkan bahwa penggunaan pupuk organik ini biasanya lebih banyak dibanding pupuk kimia. Jadi misalkan kalau menggunakan pupuk kimia ini hanya cukup 100 gram mungkin karena kandungan nitrogennya ini 15% lebih sedikit. Jadi kalau mau tanaman kita kebutuhan nitrogennya tercukupi, kita harus menambahkan 15% lebih banyak pupuk yang berasal dari sapi atau kurang lebih 1,5 kilo. Baru kebutuhan nitrogennya ini tercukupi. Ini berdasarkan dengan kandungan unsur haranya. Kemudian manfaatnya dari pupuk organik ini banyak sekali. Yang pertama sebagai katalisator tanah. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa pupuk organik yang sudah lama biasanya pH-nya atau derajat keasamannya adalah netral. Sehingga dengan penambahan pupuk organik ini akan bisa menetralkan tanah kita. Kemudian juga membunuh mikroorganisme tanah, menumbuhkan, maksud saya menumbuhkan mikroorganisme tanah dan bakteri penyubur tanah dari tadi. Jadi seperti apa istilahnya apinya. Kemudian yang ketiga adalah mengembalikan kesuburan tanah. Kemudian keuntungannya tadi yaitu memperbaiki mulai dari sifat fisik tanahnya, sifat kimia sampai sifat biologis tanahnya. Kemudian kelemahannya ini adalah tadi karena memang kandungan unsur haranya sedikit sehingga dibutuhkan lebih banyak
dalam tiap kali musim tanam. Kemudian juga yang kedua, apabila prosesnya ini tidak sempurna, akan terjadi hambatan pada penyerapan unsur hara oleh akar tanaman. Jadi teman-teman mungkin bisa mencoba yang satu, tanaman kita tanam, kita beri pupuk organik yang sudah jadi, yang satu kita kasih pupuk kandang yang masih segar. Nanti tanamannya pasti akan sangat berbeda pertumbuhannya. Kemudian untuk syarat atau bahan untuk pembuatan pupuk organik, yang pertama adalah berasal dari bahan organik, yang kedua diusahakan tidak tercemar bahan kimia sintetik, karena nanti akan mempengaruhi proses dekomposisi. Kemudian juga cocok untuk habitat mikroba menguntungkan, kemudian juga harganya murah, dan ada bahan pengganti bila bahan baku habis. Misalkan kita ingin membuat pupuk organik dari pupuk kandang sapi, oh ternyata kok kurang, kita bisa menggunakan pupuk kandang ayam, atau pupuk kandang kambing, atau kompos tanaman, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah dengan urban farming, kita bisa memanfaatkan sisa makanan sebagai pupuk dan juga pestisida alami. Contohnya adalah nasi basi. Ini kita bisa manfaatkan untuk membuat dekomposer atau mol nasi. Kemudian kulit buah, sisa sayuran ini juga bisa kita gunakan untuk membuat mol buah sekaligus sebagai sumber nitrogen. Nitrogen ini berfungsi untuk pertumbuhan pucuk tanaman, pertumbuhan daun tanaman. Kemudian ampas teh atau ampas kopi ini juga bisa untuk kompos. Jadi terutama ini untuk bapak-bapak yang suka minum kopi, setelah habis ampasnya jangan dibuang di wastafel. Jadi ampasnya bisa kita siramkan ke tanaman, ini lumayan juga sambil ngasih kopi ke tanaman, ini sebagai sumber nitrogen. Kemudian sisa tulang, air cucian beras, cangkang telur ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber pupuk fosfor dan juga kalsium yang membantu pertumbuhan sel-sel tanaman supaya tanaman itu kuat dan tahan terhadap serangan hama penyakit. Kemudian selanjutnya adalah serabut kelapa atau air kelapanya, ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber kalium. Kalium ini berfungsi untuk pertumbuhan bunga dan juga buah untuk tanaman. Jadi untuk tanaman buah ini kita memerlukan sumber fosfor dan kalium yang cukup. Kalau untuk tanaman sayur ini biasanya paling banyak membutuhkan unsur nitrogen. Kemudian ini cara pembuatannya. Nanti bisa dipraktekkan teman-teman semua. Nanti juga bisa sharing boleh, apabila mungkin membuatnya kok salah atau mungkin berhasil, nanti bisa sharing bersama lewat City Grower atau lewat kami di Sayur Organik Merbabu. Ini cara membuat mol nasi, ini cara membuat mol nanas. Jadi kalau waktunya nggak malam nanti bisa sekalian praktek, tapi karena malam ini jadi mungkin cara pembuatannya dulu, next bisa kita bareng-bareng membuat. Kemudian ini setelah mol, karena mol ini utama, mol ini sebagai sumber mikroorganisme, setelah itu mol ini kita bisa manfaatkan untuk membuat pupuk padat. Ini contoh pupuk padat yang berbahan dasar dari pupuk kandang. Kemudian dari pupuk padat yang sudah jadi kompos, ini kita bisa manfaatkan untuk kita buat menjadi pupuk organik cair atau POC, salah satunya adalah teh kompos. Nah, caranya seperti berikut ini. Kemudian selanjutnya kita juga bisa memanfaatkan urinnya, urin dari ternak untuk membuat POC Verinsa, fermentasi urin sapi. Kalau itu dari sapi, atau Verinci, fermentasi urin kelinci apabila itu dari kelinci, dan masih banyak lagi. Kemudian ini juga sebagai pedoman kita bahwa ada juga kesalahan-kesalahan dalam kita membuat pupuk organik. Permasalahan yang pertama adalah bahan terlalu kering. Ini menyebabkan bahan dasar kompos terlalu kering atau kandungan di bawah batas minimal untuk kehidupan mikroba. Jadi kalau terlalu kering juga proses dekomposisinya akan berjalan lebih lama. Nah, ada cara mengatasinya, misalkan dibalik, kemudian ditutup terpal atau ditutup plastik supaya penguapan terkendali dan tidak terlalu kering. Kemudian kalau terlalu basah, apakah juga mempengaruhi? Ternyata iya. Kalau terlalu basah, misalkan air hujan
masuk ke tempat pengolahan pupuk. Ini nanti juga akan mempengaruhi proses dekomposisi. Jadi usahakan dalam membuat pupuk organik ini terhindar dari sinar matahari langsung dan juga terhindar dari air hujan yang nanti secara terus-menerus. Kemudian juga proses dekomposisi lambat. Ini bisa disebabkan karena bahan pupuknya ini mengandung lignin atau selulosa yang tidak terurai. Jadi kalau kita mau mencoba membuat pupuk kompos dari seresah tanaman, mari kita pisahkan dulu antara daun dan juga ranting. Nah, kalau di ranting ini biasanya banyak mengandung lignin, banyak mengandung selulosa sehingga dia akan lebih lama terurainya. Jadi kita manfaatkan dulu yang lebih mudah terurai, yaitu daun-daunnya. Kemudian aktivitas bakteri ini terganggu. Ini bisa ditambahkan dengan bahan yang kaya dengan nitrogen. Salah satunya adalah tanaman aneka kacang. Ini mengandung banyak nitrogen. Kemudian mungkin juga karena terdapat bahan kimia. Jadi kita tambahkan lagi pupuk basah atau keringnya. Kemudian kalau terlalu basah atau terlalu kering, boleh ditambahkan dengan arang sekam. Kemudian ada masih banyak lagi, ini contohnya bau busuk. Busuk ini biasanya karena aktivitas yang terjadi di situ bukan mikroorganisme pengurai, tapi mikroorganisme yang lain. Kemudian juga ada gulma atau ada hama, misalkan uret dan juga rayap. Ini juga bisa terjadi karena mungkin suhunya pada saat proses pengumposan ini kurang panas sehingga tidak mematikan biji gulma atau uret atau rayap, dan juga karena bahan yang kita gunakan tadi ligninnya terlalu tinggi. Kemudian banyak serangga di kompos kita, ini juga karena mungkin banyak sekali sisa makanan yang ada di permukaan, sehingga cara mengatasinya adalah ditutup atau dibalik supaya tidak banyak serangga yang masuk. Nah, itu kurang lebih sekilas tentang pembahasan kita berkaitan dengan pupuk organik. Jadi selamat mencoba untuk teman-teman semua, semoga berhasil dan tanamannya subur-subur. Selamat malam, salam yang muda yang bertani. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Mas Sofian, terima kasih. Bagaimana mempraktekkan kemudian bisa bermanfaat dari alam untuk alam gitu ya. Saya coba misalnya kemarin kalau selesai makan soto kuahnya nggak habis tuh saya siram ke pohon yang ada di depan rumah. Ada kebetulan saya menanam daun sirih, ada daun bidara, pohon cabai. Beberapa kali saya coba pohon cabai ini cuma agak gagal nih Mas. Nggak tahu saya kenapa, karena faktor tanah tadi yang disampaikan Mbak Dian atau ada penyebab-penyebab lain. Nah, ini juga PR buat saya dan sangat inspiratif malam hari ini. Saya yakin kalau dengerin Mas Sofian malam hari ini, anak-anak milenial yang biasanya nongkrong di kafe, dia pasti ikutan diskusi kita malam hari ini, Mas. Top, luar biasa.